Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Putri Adinda dengan NPM 2453041014. Di sini saya akan presentasikan tentang perubahan fonologis dan gangguan bunyi pada penutur bahasa daerah di Indonesia. Dalam artikel ini membahas tentang perubahan fonologis dan gangguan bunyi yang dialami oleh penutur bahasa daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, keanekaragaman bahasa di Indonesia, fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa aspek penting, termasuk faktor penyebab, dampak sosial, dan upaya pemeliharaan bahasa. Yang pertama ada perubahan fonologis. Perubahan fonologis pada penutur bahasa daerah sering kali terjadi akibat pengaruh bahasa lain, khususnya bahasa Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari pergeseran bunyi dan penyerapan unsur bahasa. Apa sih itu pergeseran bunyi? Pergeseran bunyi adalah perubahan dalam pelafalan bunyi dari suatu kata yang terjadi dalam waktu tertentu. Pergeseran ini dapat terjadi dalam bahasa akibat faktor sosial, sejarah, atau perkembangan fonetik dari waktu ke waktu. Pergeseran bunyi ini dapat melibatkan perubahan pada konsonan, vokal, atau kombinasi keduanya. Misalnya pada bunyi konsonan F seringkali tidak ada dalam beberapa bahasa daerah, sehingga penutur cenderung menggantinya dengan bunyi lain yang lebih familiar bagi mereka. Selanjutnya ada penyerapan unsur bahasa. Penutur bahasa daerah yang terpapar media massa dan lingkungan multibahasa cenderung mengadopsi unsur-unsur fonologis dari bahasa lain. Ini menyebabkan perubahan dalam pengucapan kata-kata dalam bahasa daerah mereka yang dapat mengakibatkan hilangnya keunikan fonologis dari bahasa itu. Penyerapan unsur bahasa itu adalah proses mengadopsi atau meminjamkan unsur-unsur dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Unsur-unsur yang diserap dapat berupa kosakata, istilah teknis, struktur gramatikal, atau elemen-elemen bahasa lainnya. Setelah perubahan fonologis, ada pula yaitu gangguan bunyi. Gangguan bunyi yang muncul pada penutur bahasa daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kesulitan dalam pengucapan, yang kedua ada variasi dialek. Kesulitan dalam pengucapan itu, banyak penutur yang mengalami kesulitan dalam mengucapkan bahasa tertentu, yang dapat disebabkan oleh faktor fisik ataupun psikologis. Misalnya, pada anak-anak yang belajar bahasa daerah mungkin mengalami gangguan bunyi yang mempengaruhi kemampuan komunikasi mereka. Selanjutnya ada variasi dialek. Perbedaan dialek dalam bahasa daerah sering kali menjadi penyebab kesulitan komunikasi. Penutur dari latar belakang dialek yang berbeda mungkin sering mengalami kesulitan dalam memahami satu sama lain, yang menciptakan tantangan dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan fonologis dan gangguan bunyi, yaitu antara lain yang pertama lingkungan sosial. Mengapa lingkungan sosial? Karena interaksi dengan penutur bahasa lain dan paparan terhadap media berbahasa Indonesia dapat mempercepat perubahan fonologis. Penutur yang tinggal di daerah perkotaan lebih rentan terhadap perubahan ini dibandingkan penutur daerah pedesaan. Yang kedua ada pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan penutur dalam mengatasi gangguan bunyi. Penutur yang lebih terdidik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam bahasa. Yang terakhir ada dampak sosial dan budaya. Perubahan fonologis dan gangguan bunyi dapat berdampak signifikan pada interaksi sosial dan identitas budaya. Gangguan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan sosial, sementara perubahan fonologis yang positif dapat memperkaya bahasa dan budaya lokal. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan upaya pemeliharaan bahasa daerah agar keunikan dan kekayaan budaya tetap terjaga. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika perubahan fonologis dan gangguan bunyi serta merumuskan strategi yang dapat mempertahankan bahasa daerah di tengah tantangan globalisasi.